Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali menyampaikan tutorial tentang aplikasi Silakan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait dengan fitur layanan publik ya. Kami pada kesempatan kali ini baru fokus ke pengaturan. Jadi belum ke masing-masing jenisnya, tapi baru ke pengaturan terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk mengatur fitur layanan publik ini? Kalau kita lihat ini di tampilan awal, di sini sudah muncul menu-menu layanan publik yang bisa diberikan oleh sekolah ya. Ini contohnya di sini ada maklumat pelayanan. Di sini belum ada gambarnya ya. Nanti kita coba pasang gambarnya. Kemudian di sini ada layanan legalisir ijazah online, ada layanan surat keterangan siswa dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk melakukan pengaturan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan layanan publik ini? Nah, apabila nanti sekolah belum menerapkan sistem ini terkait dengan layanan publik, juga nanti menu-menu ini bisa di hidden ya atau tidak ditampilkan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi, ke role admin ya. Nah, pengaturannya kita masuk role admin, pengaturannya ada di menu layanan publik ini. Kita coba ke pengaturan layanan publik. Nah, di sini bisa kita lihat pengaturan terkait dengan layanan publik apa saja yang perlu diatur. Yang pertama di sini apakah menu layanan publik akan ditampilkan atau disembunyikan. Kalau misalnya tadi sekolah belum mau menerapkan fitur-fitur ini, nanti bisa disembunyikan terlebih dahulu ya. Ketika di sini disetting disembunyikan, maka meskipun nanti di item-item layanan publik ini dicentang, maka semuanya akan tidak ditampilkan. Ini kita contohkan ya, kita sembunyikan di sini, kita simpan dulu ya, kita simpan, kita coba lihat keluar. Nah, di sini tidak ada menu-menu terkait dengan layanan publik yang tadi tampil di halaman depan. Nah, namun apabila kita ingin memanfaatkan fitur-fitur itu, apakah juga nanti kita akan memanfaatkan semua fitur atau sebagian saja, nanti kita atur ya. Kita coba login lagi. Kita kembali ke pengaturan layanan publik. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, untuk layanan-layanan yang ada ini, apakah nanti akan kita tampilkan semuanya? Kalau kita tampilkan semuanya, berarti kita centang semuanya. Namun apabila beberapa fitur di sini yang belum bisa kita terapkan, belum bisa kita implementasikan, nanti kita uncheck ya, kita centangnya dibuang. Misalnya sistem cuti belum bisa terlaksana, misalnya lapor belum, layanan publik misalnya belum ya. Nah, maka kita di sini tidak dicentang ya, sehingga nanti menu-menunya tidak muncul. Ini pengaturan yang pertama. Kemudian pengaturan yang kedua, ini link survei. Ini adalah hanya link dari Google Form. Jadi sekolah bisa membuat survei kepuasan masyarakat di Google Form. Nah, nanti link Google Form kita tampilkan di sini atau kita sematkan di sini ya. Kita contohkan bagaimana cara menyematkannya. Ini saya sudah membuat Google Form ya. Ini misalnya survei kepuasan masyarakat. Di sini sudah saya buat contohnya. Ya. Sehingga nanti kalau kita lihat di ini udah kita publikasikan ya. Kemudian kita coba lihat tampilannya seperti apa. Seperti ini kalau di Google Form asli ya. Nah, nanti bagaimana kita akan menyematkan Google Form ini, survei ini yang ada di Google Form ke aplikasi Silakan. Untuk menyematkan, kita kembali ke ini pengaturan formnya tadi. Kita cari link untuk menyematkan. Kita ke ini titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian sematkan HTML. Kita klik di sini ya. Nah, ini kita copy. Nah, apabila nanti kita ingin mengatur lebar dan tingginya form, nanti bisa kita atur di sini, atau nanti setelah kita copy juga bisa kita atur ya. Kita copy dulu ini salin.
kemudian kita masuk ke silakan ya ini. Nah, kita paste di sini. Ya, kita coba simpan dulu ya. Kita coba simpan dulu. Nah, ini sudah disimpan. Kita coba lihat halaman. Nah, depannya ini jadi menu-menu hanya yang dicentang saja di sini. Kita lihat tadi Google Form yang kita buat di sini di survei layanan masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat di sini ininya sudah ke bawahnya sudah cukup ya, tapi ke samping kanannya itu masih ada jeda ya. Nanti masih bisa kita sesuaikan di sini, lebarnya kita tambah. Ya, kita coba masuk lagi. Kita coba tambah lebar untuk Google Form-nya. Untuk lebar berarti di bagian width ini ya, yang di sini 600 bisa kita atur misalnya 900. Kita coba 900 ya. Nah, kita lihat lagi. Nanti apabila kebesaran juga bisa kita kecilin lagi. Oh, ini udah cukup simetris ya, kanan kiri. Nah, ini kita ini ke bawahnya mungkin terlalu panjang, nanti bisa kita kurangi juga ya untuk ke bawahnya. Ke bawahnya kita kurangi biar tidak kelebihannya tidak terlalu banyak. Untuk mengurangi tingginya berarti nanti di height ini ya, misalnya kita cukup 6.500 saja ya. Coba lihat lagi. Oh, ini 6.500 kurang tinggi ya, karena ini muncul scrollnya, tapi ya nggak masalah ya, nanti misalnya muncul scroll pun tidak masalah di sini. Tapi apabila ingin disesuaikan lagi bisa disesuaikan lagi, silakan, sehingga scroll ini tidak perlu muncul gitu ya. Berarti tadi tambahin lagi. Nah, itu untuk pengaturan penyematan Google Form dari survei kepuasan masyarakat, cara pengaturannya. Kemudian kita lanjut aja yang lain ya. Nanti ini tadi tingginya kurang panjang, misalnya kita diatur 700 di sini ya. Kemudian di sini juga ada maklumat layanan, itu juga nanti yang tampil di menu maklumat layanan. Kita coba upload. Kita coba upload gambarnya. Saya sudah coba buat. Nanti untuk membuatnya mudah ya, kita pakai AI saja ya. Ini maklumat misalnya kita upload. Kemudian cover buku tamu, background isi buku tamu dan kartu tamu ya. Kita nanti upload juga melalui ini. Karena buku tamu ini bagian dari layanan publik juga, karena nanti kita akan buat buku tamu digital ya. Jadi pengisian tamu itu melalui link tamu digital. Sehingga kita nanti perlu ngupload ini juga. Sehingga nanti ketika kita cetak buku tamu ada covernya ya, dan ada backgroundnya. Misalnya ini sudah saya contohkan. Kemudian isinya ini ya. Kemudian kartunya kita coba simpan. Nah, ini sudah terupload. Nanti buku tamu itu terkait dengan ini ya, terkait dengan gambar-gambar ini nanti munculnya itu di ini ya, kalau buku tamu masuknya ke modul piket ya, nanti modul piket buku tamu. Nah, ini ketika kita nanti cetak kartu tamu, cetak buku PDF ini misalnya ya, kita cetak buku PDF. Nah, ini buku tamu tadi yang backgroundnya kita ambil seperti ini. Maksudnya kenapa kita perlu mengupload cover buku tamu dan background buku tamu. Nah, untuk kartunya, kartu tamu, ini cetak kartu tamu. Nah, seperti ini. Ini fungsi kenapa kita perlu mengupload gambar di bagian layanan publik ini.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan informasi publik atau layanan publik ya. Nanti kita akan bahas tersendiri saja. Ini bagian ini kita fokus di cara pengaturan bagaimana menampilkan dan tidak menampilkan fitur-fitur layanan publik, termasuk bagaimana menyesuaikan Google Form ke link aplikasi Silakan ini dan upload gambar-gambar terkait dengan buku tamu. Demikian mungkin bagian ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami dan diterapkan di sekolah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.